Pemirsa, salah satu poin krusial yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Desa adalah masa jabatan kepala desa berubah dari 6 menjadi 8 tahun dan bisa dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Artinya bila terpilih berturut-turut, kepala desa bisa berkuasa hingga 16 tahun. Lantas dampak apakah yang bisa dirasakan bagi pemerintahan maupun masyarakat desa dengan hadirnya undang-undang ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Pak Surta Wijaya. Surta, selamat malam. Malam. Oke, Pak Surta, ini kan ada kekhawatiran kalau perpanjangan masa jabatan kepala desa dari sebelumnya 6 menjadi 8 tahun dan bisa 2 periode, itu bisa memicu penyelewengan kekuasaan. Bagaimana mencegahnya ya, Pak? Kalau bicara memicu penyelewengan kekuasaan, saya pikir itu oknum saja, Bu. Kalau bicara penyelewengan, siapapun akan terjadi ketika mungkin dia tidak punya rasa jati diri untuk dirinya tentang tadi idealismenya. Saya pikir itu, Bu, kalau persoalan penyelewengan. Terhadap siapapun akan terjadi hal itu. Tapi kembali, ini adalah berbicara tentang kepemimpinan membangun sebuah desa, Bu. Itu, Bu. Membangun sebuah desa, apakah harus dengan jabatan kepala desanya dinaikkan menjadi angka 8 tahun? Angka 8 tahun itu juga rujukannya dari mana, Pak? Ya, gini, rujukan 8 tahun sesungguhnya itu pernah terjadi dulu sebelum zaman Pak Jokowi. Itu pernah 8 tahun, 2 periode itu dulu pernah terjadi. Ya, jadi gini. Sebenarnya kita ini kalau bicara masa jabatan 6 tahun 3 periode, sekarang 8 tahun 2 periode, itu udah hilang 2 tahun, Bu. 6 tahun kan 18 tahun, ya kan? Nah, itu hilang. Nah, gini, ini bisa terjawab ketika kebatinan seseorang pernah menjadi kepala desa. Kalau belum pernah menjadi kepala desa, yang ada hanya tataran teoritis. Itu pandangan saya. Jadi gini, ada persoalan polarisasi terhadap masyarakat ketika habis pilkades, itu panjang sekali, Bu, polarisasi. Nah, ketika polarisasi itu mulai mengurang, artinya sudah mulai menyatu tahap demi tahap, masa jabatan habis. Program kerja kita agak terputus tuh. Akhirnya apa? Demokrasi lagi berjalan. Polarisasi lagi muncul. Itu satu. Yang kedua, ada juga hikmahnya. Pilkades itu kan sekarang oleh dana APBD. Paling tidak, dana APBD pun tidak selamanya harus digunakan untuk pilkades per 6 tahun sekali. Ada hikmahnya, Bu. Nah, daripada per 6 tahun sekali pakai dana desa dan dana APBD digunakan untuk pilkades, lebih baik bisa digunakan untuk urusan pembangunan lainnya. Itu ada 2 persoalan. Itu, Bu, diantaranya. Oke. Pak, kalau soal polarisasi ya, apakah polarisasi menurut praktik di lapangan selama ini itu tidak bisa selesai dalam kurun waktu di bawah 6 tahun, jadi harus diperpanjang masa jabatannya 8 tahun untuk menyelesaikan persoalan polarisasi? Enggak, bukan masalah 6 tahunnya, Bu, untuk polarisasi. Polarisasi bisa aja pelan-pelan, tadi saya bilang. Cuman agak lambat, ketika selesai polarisasi menurun, angkanya dari kalau bicara 100% menjadi tinggal 20%, jabatan kita habis. Program kita ini agak terputus. Akhirnya muncul lagi program pilkades. Kalau dia menang, mungkin akan terpilih berkesinambungan. Tapi ketika kalah, akan muncul lagi program baru lagi. Biasanya seperti itu yang terjadi, Bu. Oke.